Oke, saudara, jumpa lagi pada video yang berikut ini. Semoga saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang melihat video ini sehat ya, karena kesehatan itu sangat perlu. Di samping kita juga belajar, saya juga dalam hal ini menyampaikan suatu informasi di sini itu juga belajar. Kita sama-sama belajar, para pemirsa dan saudara-saudara sekalian. Oke, untuk video kali ini saya masih akan menyampaikan pembahasan mengenai grup itu akan menggunakan Sage ya, SageMath. Oke, sekarang kita coba kita berinteraksi sebagaimana pembahasan video yang terdahulu ya. Di sini kita menampilkan suatu himpunan bilangan bulat ya. Masih ingat pada pembahasan yang terdahulu untuk bilangan bulat itu kita menampilkannya adalah perintahnya adalah sebagai berikut ini ya. Set ini ya. Dia kalau kita running ini hasilnya adalah outputnya ring dari bilangan bulat ya. Oke, nanti kita lihat secara struktur. Ini bukan grup ya, walaupun kita tahu karena di dalam ring itu ada dua operasi biner, plus dan kali ya. Sehingga dalam hal ini sangat berbeda dengan apa yang kita bahas berkaitan dengan kalau bilangan bulat itu adalah merupakan grup terhadap tambah. Oke, nanti kita bandingkan hasil ini dengan konstruksi kita ini. Untuk membuat grup yang operasi binarnya itu adalah tambah, yaitu dalam hal ini aditif ya, itu kita buat perintah sebagai berikut ini. Jadi kita buat dulu from Sage group ya, import S group ya. Yang akan kita buat ini adalah suatu grup. Ini perintahnya G sama dengan aditif bilangan grup. Dan kita tahu bilangan bulat itu adalah terhadap tambah himpunan bilangan bulat itu yang merupakan grup abelian itu adalah komutatif ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau perintah ini kita running, ini hasilnya merupakan grup abelian yang isomorfik dengan himpunan bilangan bulat ya. Oke, makna isomorfik ini nanti ada pembahasan tersendiri ya, termasuk ring ya. Di sini kita konsentrasikan operasi binarnya itu satu. Oke, kita selidiki apakah G itu grup, ya benar ini. Ini perintahnya. Lalu kalau kita buat kesimpulan ya, mengapa Z dan G itu berbeda ya, yaitu tidak sama. False. Jadi secara struktur himpunan bilangan bulat tadi yang kita tampilkan di awal itu merupakan ring. Nanti pembahasan untuk ring itu ada pada pembahasan berikutnya nanti ya. Sedangkan G yang kita buat ini itu adalah merupakan grup terhadap operasi tambah ya. Grupnya adalah grup komutatif ya. Ini perintahnya. Oke. Dan otomatis kalau kita bandingkan dua himpunan ini secara struktur tidak sama. Oke, kita selidiki apakah Z itu satu grup. Ini apakah Z ini merupakan satu grup? Ternyata tidak. Jadi tidak heran mengapa Z itu dengan grup yang kita konstruksi tadi itu tidak sama ya. Dan kita tahu kalau kita selidiki apakah G itu komutatif ya, benar ini benar. Lalu kalau kita selidiki apakah G ini suatu hal yang berhingga, ternyata tidak ya. Jadi dia merupakan grup dengan banyak elemen tidak berhingga banyaknya ya.
Ini kita bisa lihat ordernya ya. Ini kalau dalam bahasa himpunan ini adalah kardinalitasnya ya, banyaknya tak hingga. Jadi G ini sifat-sifatnya persis sama seperti bilangan bulat, nanti kita uji. Oke, bagaimana kita untuk memperoleh elemen-elemen di G? Kita perlukan elemen 1 ya. Karena semua bilangan bulat itu bisa diperoleh lewat 1. Lewat kita tambah, kita kurangi ya. Kurang itu maksudnya inverse-nya ya. Oke, kita lihat elemen yang pertama dari G ini. Ini perintahnya ya. Ingat 0 itu adalah indeks ya. Indeks yang pertama itu. Dari generatornya ini. Gens itu. Oke, kita bisa bahas nanti apa yang dinamakan generator ya. Di sini tampak hasil G 0 ini adalah 1 ya. Jadi ini kita bisa identifikasi sebagai elemen 1. Oke, misalnya bagaimana kalau kita mau menampilkan 120 3 dan minusnya ya 100. Minusnya, inverse-nya berarti. Oke, kita lihat di sini. Misalnya kita namakan 123 itu A, yang B-nya itu adalah minus 123 ya. Tentunya kita kalikan G-nya itu 1 tadi ya. Ternyata hasilnya ini kita bisa lihat di dalam grup yang kita buat ini. Ini adalah representasi dari bilangan 123, yang ini minus 123. Oke, bagaimana kalau kita tambah? Hasilnya 0 nih, kita bisa lihat ini 0. Bagaimana kalau kita tambah B, tambah A? Itu juga hasilnya akan memberikan suatu nilai yang 0 juga ya. Oke, kita coba ya. Kalau kita mau melihat apa yang kita bahas di sini. Mulai ini ya. Kita bisa running ini. Oke, ini dia komutatif ya. Lalu ini tentu tidak sama tadi ya. Dan kita tahu ini lalu G-nya itu adalah Abelian itu. Oke, lalu berhingga tidaknya ya. Lalu ini banyaknya elemennya ya. Ini menampilkan elemen G-nya ya. Lalu kita menampilkan elemen 123 dan minus 123. Dan kita tahu di sini berarti kalau kita tambah 0, artinya minusnya A itu inverse-nya A itu adalah B, karena kalau ditambah 0. Bagaimana kalau kita tambah sebaliknya ya? Oke, kita bisa coba aja sekarang B ditambah A. Saudara bisa terka hasilnya pasti 0 juga ya. Oke, ini hasilnya 0. Dengan begitu 0 ini merupakan elemen netral. Nah, itu cara membuat grup bilangan bulat ya, dengan perintah ini ya. Jadi grup bilangan bulatnya itu adalah bersifat abelian, aditif itu terhadap jumlah operasi binernya. Dan tadi masing-masing telah kita selidiki dia grup. Lalu bagaimana sekarang kalau kita membuat grup yang banyaknya elemennya itu berhingga? Contohnya tentunya dalam hal ini adalah kelas ekivalen, yaitu bilangan bulat dibagi katakanlah 3 dibagi 4, itu yang berkaitan dengan modulo 4. Ya, kalau dibagi 4. Oke, ini caranya tetap sama seperti tadi, yaitu aditif abelian grup. Ya. Di sini 4 itu maksudnya sama seperti pada saat pembahasan sebelumnya, yaitu kita menggunakan integers, lalu kita beri 4 ya. Cuma itu strukturnya nanti beda. Ya. Yang di sini kita mau adalah strukturnya yang merupakan grup dengan satu operasi biner terhadap tambah. Oke, kita running ini. Ini dia merupakan grup aditif, ini operasi binernya ya, yang bentuknya merupakan Z dibagi 4 ya. Jadi modulo 4 ini. Oke, kita tampilkan ini.
Nah, ini persis seperti bilangan bulat modulo 4 ya. Ini kita baca sisanya 0 bilangan bulat bagi. Ini sisanya 1 dibagi 4 bilangan bulat. Sisanya 2 dan ini sisanya 3 ya. Oke, apakah dia grup ini? Ya benar grup. Apakah dia grup komutatif? Ya benar. Lalu kita lihat elemen 0 di sini ya. Nah, ini elemen 0-nya itu ya ini. Lalu kita selidiki ya, sifat ketertutupannya ya. Apakah semua A ditambah B itu berada di set 4 kalau A-nya itu anggota set 4, B-nya itu juga anggota set 4 ini. Ternyata benar ya. Bersifat asosiatif ini juga apa? Kita bisa selidiki di sini. Ternyata benar apakah kalau kita menambah dulu A tambah B lalu tambah C dibandingkan dengan ini ya, ini B ditambah C ditambah dulu, lalu ini ditambahkan dengan A untuk semua A di set 4, B-nya di set 4 dan C. Ternyata benar ini kalau kita apa? Ini. Oke, sekarang apakah ada elemen netral tadi ya? Elemen netral tadi E ya. Yang mana mempunyai sifat A ditambah E itu hasilnya tetap A. Jadi E-nya itu 0 tadi ya. E ditambah A itu juga sama dengan apa? A. Untuk semua A di set 4 ya, modul 4 dalam hal ini. True ini. Lalu bagaimana untuk yang apa? Inverse ya. Apakah semua elemen A ya di set 4 ini mempunyai inverse minusnya ya. Oke, yang mana itu kalau kita tambah A ditambah inverse-nya A itu harus elemen netral, begitu juga inverse-nya A tambah A itu untuk semua A-nya di set 4. Apakah benar ini? Kita lihat, kita running ya, benar ini jawabannya. Oke, yang berikutnya komutatif. Kita lihat apakah A ditambah B sama dengan B tambah A untuk semua A di set 4 dan B di set 4. Kita lihat ini. Oke, benar. Jadi dia merupakan grup yang bersifat komutatif. Oke, sekarang kita menginjak pada apa? Bagaimana kita mau menampilkan apa? Ini masih ingat general linear group ukuran matriknya ya. Ini matrik yang berukuran 2x2 yang elemen-elemennya himpunan bilangan real. Untuk menampilkan himpunan bilangan real itu ini. Masih ingat pada pembahasan yang sebelumnya ya. Oke, sehingga ini nanti matriknya pasti punya inverse ya. Yaitu determinannya enggak 0. Himpun-himpunannya bilangan real ya. Matriknya ukurannya 2x2. Kita running ini. Oke. Ini general linear group. Ini degree itu maksudnya itu ukuran matriknya ya, berukuran 2x2. Yang mana ini himpunan bilangan real itu dikenal nanti dengan istilah lapangan ya. Dalam aljabar berikutnya kita pelajari. Oke, kita identifikasi ini apakah dia grup. Benar. Lalu yang ini kalau membentuk apa? Sebagian ya. Yaitu special linear group di mana ukurannya matriknya itu 2x2, elemen-elemennya itu bilangan real. Oke, kita bisa lihat ini juga apa? Merupakan apa satu hal yang sama dengan sebelumnya, cuma kita tahu di sini spesialnya itu determinan dari elemen-elemen di SL2R ini adalah apa? 1. Apakah dia di grup? Ini juga kita bisa lihat di sini dia tentunya memenuhi kriteria grup. Ordernya ya, banyaknya elemen sama-sama tak hingganya ini. Di matrik yang determinannya enggak 0 itu banyak sekali ya. Yang ukuran 2x2. Begitu juga kalau determinannya itu yang tidak 1 sama dengan 1 itu juga banyak sekali. Matrik ukuran 2x2. Oke, sekarang kita mau uji ya. Kita mengambil apa? Suatu matrik di sini A. Ini perintahnya ya. Oke, kita tampilkan ini. Ini matrik A itu adalah apa? Matrik yang elemen-elemennya bilangan real ini ya, RR. Ukurannya 2x2. Ini elemen-elemennya 3, 2, ya. 2, ya, lalu 3 ya. Lalu kita lihat di sini apakah A ini berada di
general linear group? True. Karena pada determinannya ini 9. Yang di sini adalah 4. 9 dikurangi 4, 5. Dan kalau kita uji determinannya ini, apakah determinannya enggak 0? Itu betul ya. Nah, sekarang kita uji apakah dia spesial ya. Tentunya tidak. Mengapa tidak? Karena tadi determinannya adalah hasilnya 5. 3 kali 3 itu adalah 9 dikurangi 2 kali 2, 4 ya. Jadi 9 dikurangi 4 itu 5. Makanya dia tidak determinan 1, berarti tidak terletak di spesial ini ya. Spesial linear yang elemen-elemennya bilangan real tapi ukurannya tetap 2 ini. Jadi dia bisa identifikasi. Coba sekarang kita ambil matrik B yang elemen-elemennya itu adalah bilangan real, ukurannya adalah 2. Ini elemen-elemennya kita bisa ya di sini, yaitu 3, 2 ya. Baris pertama, baris kedua 4, lalu berikutnya 3 ya. Kalau kita lihat ini determinannya itu adalah 9 dikurangi 8, 1. Ini kita bisa lihat di sini determinannya 1. Apakah benar B itu di di spesial linear group ini ya? Tentunya benar. Mengapa? Karena spesial linear group itu adalah determinannya 1. Jadi, oke. Lalu yang berikutnya ini kita coba lebih khusus lagi. Kita mau membuat suatu general linear group yang ukurannya itu adalah 2 kali 2, tapi isinya bukan bilangan real, tapi isinya itu adalah bilangan bulat modulo 4. Ya, ini. Oke, ini perintahnya ya. Oke, ini general linear group yang isinya matrik ukuran 2 kali 2, tetapi dia elemen-elemennya itu merupakan bilangan bulat modulo 4. Berapa banyaknya sekarang? Ternyata banyaknya 96. Saudara bisa identifikasi 96 itu muncul dari mana? Ya. Jadi kelihatannya muncul dari 2 pangkat 4 ya. Bisa saudara selidiki itu 2 pangkat 4 ya. Oke. Lalu kita lihat elemen-elemennya ya. Kalau kita mau tampilkan tuh gunakan perintah list dari general linear group yang ukuran matriknya 2 kali 2 tapi elemen-elemennya bilangan bulat modulo 4 dan dia general, itu berarti determinannya elemen-elemen matrik ini tidak 0. Dari 96 matrik itu ya ini kalau mau kita tampilkan seluruhnya ini. Oke. Dan pasti ini determinannya enggak 0 ya, kita bisa uji itu. Oke, kita bisa lihat di sini kita buat suatu matrik yang mana elemen-elemennya itu bilangan bulat modulo 4, matriknya ukurannya 2 kali 2, isinya nanti matriknya 3, 2, 5, 3, tapi modulo 4. Kita lihat 3, 2, sudah benar ini 3, 2, 5, 3. 5 itu modulo 4, 1. Dia bisa identifikasi ini. Ya, ini 1 itu muncul dari 5 ini. Yaitu 5 modulo 4 itu 1. 3 modulo 4 itu tetap 3. Oke, kita lihat di sini determinannya 9. 3 kali 3 itu 9. Dikurangi 2, 7. 7 modulo 4 itu sama dengan apa? Berapa? 7 modulo 4? 3 ya. Nah, jadi determinannya enggak 0. Kita lihat. Ini kita lihat dulu matrik ini ya. Oke, ini matriknya 3, 2, 1. Oke, lalu kita uji ini apakah A ini berada di di general linear group ya. Yaitu matrik ukuran 2 kali 2 ini
tetapi elemen-elemennya bilangan bulat modulo 4. Oke, kita tampilkan di sini. Benar, ya, karena ini tadi determinannya berapa? Determinannya itu adalah 7. Jadi kita hitung determinan A, apa benar 7? Apa? 9 dikurangi 2 itu 7, tapi di modulo 4. Hasilnya tadi 3 ya. Oke. Oke, kita lihat sekarang yang spesial. Jadi kalau kita ambil itu adalah apa? General ya. Sekarang yang spesial linear ukurannya 2 tetapi isinya bilangan bulat modulo 4. Kita namakan ini ya. Kita running ini ya. Ini hasilnya spesial. Banyaknya sekarang kita lihat 48 ya. Kalau yang sebelumnya yang general itu banyaknya 96 ya. Masih ingat 96? Lihat ini banyaknya elemen ini. Nah, ini 96 ya GL ini. Tetapi untuk matrik apa yang spesialnya itu yang determinannya 1 itu banyaknya 48. Dan kita tahu ternyata apa? Ada hubungannya. Yaitu pembaginya ya 96 dia tahu bahwasanya banyaknya yang general tadi itu banyaknya 96 dan SL-nya yang spesial itu banyaknya 48. Jadi kalau dibagi ini pasti sisanya 0. Jadi kita modulukan. Jadi 9 sama saja 96 kalau dibagi 48 itu sisanya 0. Oke. Ini tidak ketepatan ya. Ini berkaitan dengan nanti apa yang namanya SL itu merupakan apa? Subgrup daripada GL ini. Dan ordernya itu kalau sama-sama berhingga, order subgrupnya itu membagi order daripada grupnya. Jadi itu teorema ini. Ya. Kita bahas nanti pada apa kuliah-kuliah berikutnya ya. Oke, lalu kita buat suatu matriks sekarang. Matriks B yang mana itu isinya bilangan bulat modulo 4, ukurannya 2 kali 2, isinya 3, 2 ini. Lalu 4, 3. 4 ini dimodulukan 40 ini. Di 4 di sini. Ini dimodulukan 40. Ya ini. Oke. Kita dapatkan matriksnya ini adalah apa? Ini. Lalu kalau kita lihat berapa determinannya ini? Nah, ini kita hitung determinannya 1. Mengapa 1? 3 kali 3 itu 9. Dikurangi 0 tetap 9. Tapi ingat 9 modulo 4 itu 1. Jadi benar ini harus terletak di spesial itu ya. Linear grupnya. Ini kalau kita uji apa benar gitu, karena determinannya itu adalah 1 ya, apa benar ini? Ternyata benar. Sedangkan A tadi tidak. Mengapa A tadi adalah determinannya, kita lihat di sini A, determinannya A ini. Determinan A itu adalah 3. Jadi tidak spesial dia, tapi hanya determinannya tidak 0, terletak di GL-nya. Ya. General lah. Ya. Oke. Sekarang bagaimana kita membuat grup clan? Ingat grup clan itu adalah apa? Grup yang isinya 4 ya. Kita munculkan dia di dalam bentuk permutasi ini ya. Oke. Grup permutasi nanti ada pembahasan tersendiri ya, kita bahas lagi ini. Dan memang semua grup berhingga apa saja itu isomorfik dengan grup permutasi. Ada bendanya bentuknya apa? Grup permutasi. Salah satunya grup clan 4 ini ya. Oke, ini. Untuk kita menampilkan apa saja isinya K itu ini, sebanyak 4 ya. Dan ini perilakunya bentuknya sama, mau ditampilkan dalam bentuk matriks, kalau mau bentuk apa yang lain ya, yang mempunyai sifat-sifat clan grup 4 ini ya, pasti bentuknya sama dengan grup permutasi ini. Oke, kita uji apakah benar dia grup. Ya benar. Nah, apakah dia abelian?
Ya benar ya Kak ini. Nah, kita lihat sekarang ya. Apa yang namanya Pak elemen apa satu di apa atau elemen identitas di apa di K itu. Ini jadi ini identifikasi sebagai elemen apa satuan atau elemen apa netral E ya. Kita uji ya. Apakah tertutup ya. Yang anggota-anggotanya 4 ini ya. Ini kita uji terhadap operasi perkalian ya dalam hal ini. Oke, kita lihat apakah A kali B itu tetap berada di K kalau A-nya di K, B-nya di K. Kita lihat di sini jawabannya true. Apakah asosiatif A kali B kali C hingga A lalu dikalikan hasil kali dari B kali C. Untuk semua A ini B dan C itu berada di K ya. Kita lihat di sini tentunya benar. Nah, apakah ada elemen netral ya tadi yang kita lihat elemen netralnya itu ini. Di mana elemen netral itu kalau dikalikan A ya, itu hasilnya itu adalah tetap A. Sebaliknya kalau elemen netralnya itu dikalikan A itu sama dengan A dan A kali elemen netral itu sama dengan A. Apakah benar ini? Kan gitu. Oke, benar. Ini artinya adalah E itu merupakan elemen netral. Apakah di K itu semua elemen punya inverse? Ya. Oke, kita lihat di sini. Apa inverse itu? Ya, A kalau dikalikan inverse-nya harus elemen netral. Begitu juga inverse-nya itu kalau dikalikan A harus elemen netral. Apa benar untuk semua A di K? Kita uji ini. Ya, benar. Apakah grup ini komutatif? Yaitu A kali B sama dengan B kali A untuk semua A di K, ya, B di K. Ya. Ternyata ini harus benar juga. Itu menunjukkan bahwasanya grup quaternion dengan 4 elemen itu adalah merupakan grup komutatif. Oke. Oke, pembahasan berikutnya kita bahas grup quaternion ya, dalam bentuk apa permutasi ya. Jadi nanti bentuknya seperti IJK gitu ya. Saudara bisa cek lagi mengenai apa pembahasan quaternion di dalam kuliah ya, yang bentuknya IJK itu mungkin bentuk muncul dalam bentuk matrik. Di sini kita tampilkan dalam bentuk yang lain yaitu yang namanya permutasi. Oke, ini cara apa kita mengkonstruksinya. Oke. Ini banyaknya 8. Untuk menampilkan elemen-elemennya itu adalah apa? Kita bisa lihat di sini. Sebanyak 8 ini ya. Lalu kita apa? Uji ya. Jadi sebanyak 8 ini maksudnya 1, ini 2, ini elemen yang kedua, elemen ketiga, 4, ini 5, ini elemen ke-6, ini elemen ke-7, ini elemen ke-8. Untuk mengidentifikasi mana ini elemen apa? I, J, dan K itu, kita bisa lakukan nanti sebagai berikut ini ya. Yang pertama kita uji dulu, apakah benar quaternion itu merupakan grup. Oke, kita lihat di sini. True, benar ya. Apakah dia grup komutatif? Tidak. Saudara ingat dalam catatan kuliah saudara ya, bahwasannya apa? Quaternion itu adalah bukan grup abelian. Oke, ya ini yang saya katakan tadi. Bagaimana kalau kita mau menampilkan apa bentuk I, JK itu ya. Kita tampilkan dulu elemen netralnya ya, atau elemen identitas itu sebagai ini perintahnya. E sama dengan Q1 ini ya. Oke, ini. Di bentuknya ini adalah sebagai elemen netral. Kalau kita uji ini juga apakah dia apa? Tertutup ya. A kali B apakah masih tetap di apa? Di Q kalau A-nya di apa? Di Q, B-nya juga di Q. Oke, jadi benar ini. Lalu sifat asosiatif ya, apa benar AB itu kalau dikalikan lebih dulu lalu dikalikan C, yang ini A dikalikan hasil kali B kali C untuk semua A, B, C di Q ini.
Apa benar ini? Oke, benar ya. Lalu apa benar ada elemen netral tadi ya? Yang mana elemen netral itu A kali elemen netralnya sama dengan A, dan juga elemen netral kali A itu sama dengan A untuk semua A yang berada di G. Apa benar ini? Oke, hasilnya benar ya. Lalu apakah mempunyai inverse A itu ya? Apa inverse itu? A kali inverse-nya A itu elemen netral. Inverse-nya A kali A itu elemen netral untuk semua A kali A. Apa benar ini ya? All ini ya. Kita uji harus benar, true. Oke, ini true hasilnya. Ini true ya. Nah, ini yang kita mau bahas bagaimana kita menampilkan bentuk IJK di dalam key itu. Ini perintahnya ya. Kita namakan I itu key. Kita ambil ini maksudnya generator ya. Gen itu generator yang pertama, generator yang kedua ya. Lalu ingat hasil IJ itu bisa kita peroleh lewat apa? Menghasilkan K nanti. Kalau I kali J itu hasilnya K. Oke, kita lihat di sini. Oke, nah, ini. Jadi kalau kita tampilkan, kalau kita identifikasi di sini, elemen E itu ternyata ini bentuknya dalam permutasi, J-nya ini permutasinya, K-nya ini. Dan saudara bisa selidiki, I kali J itu apakah benar sama dengan K? True ini. Dan apakah benar J kali E itu sama dengan inverse-nya ini? Nah, jadi ini menunjukkan apa? I kali J sama dengan K, yang satunya J kali I itu sama dengan inverse-nya. Jadi tidak sama ya, I kali J dengan J kali I. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan grup komutatif. Oke. Oke. Ini elemen E-nya tadi adalah apa? Elemen netralnya ya. Yang punya sifat apa? Ini seolah-olah satu atau elemen identitas kali K, hasilnya tetap sama dengan K. Begitu juga apa? E kali I itu juga hasilnya I ya. Karena E-nya itu elemen identitas. Oke. Nah, saya kira itu saudara-saudara sekalian beberapa hal yang telah kita bahas dari apa? Hasil kuliah kita ya, yang mana di sini apa kita apa utamakan apa contoh-contoh yang telah kita bahas itu kita tampilkan dengan menggunakan sagemat ya. Oke, semoga hal ini menjadi tetap inspirasi bagi saudara untuk tetap semangat belajar ya. Semoga sukses ya. Tetap belajar dan semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa saudara.